Gerombolan pembenci keluarga Jokowi. Dagelan tiap hari, akhlak hilang entah kemana. Kalau ada lomba mencari kesalahan orang setiap detik, maka para pembenci keluarga Jokowi sudah pasti juara umum, tanpa babak penyisihan. Hebatnya, mereka bisa bangun tidur, belum gosok gigi, udah sibuk cari bahan fitnah. Mirip wartawan investigasi, tapi versi abal-abal dan tanpa etika. Setiap hari mereka hadir seperti sinyal wifi. Nggak kelihatan, tapi nyambung terus ke akun-akun medsos penuh kebencian. Sasaran mereka? Ya apalagi kalau bukan keluarga Jokowi. Dari rambut Gibran sampai sendal Kaesang, semua bisa dijadikan bahan fitnah. Nggak ada topik yang terlalu remeh. Semua bisa dikomporin. Bahkan kucing di sekitar istana pun mungkin sedang dipantau CCTV mereka. Yang lebih kocak, gerombolan ini selalu mengaku orang berpendidikan. Tapi sayangnya, pendidikannya tidak berhasil menyentuh akhlak dan logika sehat. Kalau dilihat dari kelakuannya, lebih cocok jadi pemeran antagonis di sinetron jam 11 malam. Penuh dengki dan nyinyir, tapi tanpa peran yang jelas. Dan makin kesini, makin banyak yang ikut-ikutan muncul. Tiba-tiba muncul pakar, aktivis, ustaz viral. Bahkan, mantan ini itu yang ikut nimbrung nyari panggung. Semua numpang tenar dari dagelan kebencian. Seolah dunia ini kurang hiburan, mereka datang bawa konten absurd demi klik dan eksistensi. Mereka pikir rakyat masih mudah dibodohi. Padahal sekarang, rakyat Indonesia sudah makin pintar. Sudah bisa bedain mana kritik membangun dan mana kritik yang bangunnya kesiangan. Tapi sabar, seperti hukum alam yang tak pernah gagal. Apa yang ditanam, pasti akan dipanen. Tukang fitnah hari ini mungkin tertawa, tapi percayalah, besok bisa menangis ketika karma datang tanpa undangan. Bisa dari hukum, bisa dari malu sendiri, atau bisa dari dicuekin publik yang akhirnya capek dan bilang, ya elah, elu lagi. Pesan buat gerombolan ini, istirahat dulu, ngopi yang tenang, sambil renungin, kenapa hidupmu penuh kemarahan, padahal yang dibenci belum tentu tahu kamu ada. Mungkin dunia lebih damai kalau kalian belajar diam, belajar bahagia tanpa harus melihat orang lain jatuh. Dan buat rakyat, tetap waras. Jangan termakan provokasi. Kalau lihat gerombolan ini muncul lagi, cukup bilang, ah, ini lagi. Lanjut skip. Pembenci Jokowi, lagi nyari kesalahan, diri sendiri yang keseleo. Di negeri 62 ini, ada sekelompok orang yang seolah dapat beasiswa full-time untuk jadi pembenci Jokowi. Kerjanya 24 jam non-stop, dari nyinyir, fitnah, sampai halu kolektif. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Kalau tidur sih, yang dipikirin cuma satu, hari ini kita hina Jokowi pakai topik apa? Ya. Tapi begini ya, hukum itu seperti nasi goreng tek-tek, kadang datangnya malam-malam, tapi tetap panas dan pedas. Dan para pembenci ini, cepat atau lambat, akan tersandung oleh kelakuannya sendiri. Apalagi kalau tiba-tiba muncul status baru di depan nama mereka, tersangka. Nah, loh, biasanya yang tadinya berani teriak, Jokowi harus diturunkan. Nanti ganti jadi. Saya hanya menyampaikan pendapat, kok. Yang sebelumnya berkoar-koar di YouTube sambil pakai jas dan dasi, tapi celananya kolor, tiba-tiba mendadak sepi. Vibe-nya berubah jadi mellow. Mungkin sambil nulis caption galau, tak semua yang dibenci itu jahat. Ya iyalah, baru sadar. Telat, bos. Rakyat sekarang bukan cuma cerdas, tapi juga udah muak. Saking seringnya dengar ocehan dari kaum pembenci ini, akhirnya rakyat bukan marah, tapi ketawa. Udah kayak nonton stand-up komedi gratis tiap minggu. Judulnya, fitnah tak sampai, akhirnya jadi tersangka. Tinggal ditunggu aja nih, ending cerita sinetron mereka. Apakah akan ada adegan menangis di depan kamera? Bawa-bawa nama Tuhan? Atau salahin nasi padang yang dimakan semalam? Kita lihat aja nanti. Yang jelas, hukum akan bicara, bukan netizen anonim. Dan buat kita, rakyat Indonesia tercinta, santai aja. Duduk manis. Siapkan popcorn. Kadang realita memang lebih lucu dari drama TikTok. Karena seperti kata pepatah bijak masa kini, yang hobi fitnah, biasanya cepat panik saat disapa pasal. Jadinya gimana? Lebih baik ketawain aja.